Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, patut rasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama ruku dan sujud mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita di pagi hari ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, di kesempatan kita pagi hari ini mari kita bersama-sama merenungkan hakikat kehidupan. Manusia itu mulai diakui keberadaannya, dianggap eksistensinya itu sudah mulai ada ketika dia masih berada di punggung seorang ayah. Jadi awal manusia itu mulai dianggap sosoknya itu hadir itu bukan ketika di alam rahim, itu bukan, tapi justru sebelum itu, ketika masih berada di punggung seorang ayah. Allah sudah menganggap sosoknya itu ada, yang kemudian oleh Allah diambil sumpah yang kita kenal dengan perjanjian primordial, yaitu ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita semuanya itu mengatakan qalu bala, iya benar ya Allah, Engkau itu adalah Tuhanku, satu-satunya Tuhan. Nah, ternyata sumpah seperti ini itu dilakukan oleh Allah kepada kita itu ketika kita masih berada di punggung seorang ayah. Wa in akhadha rabbukum min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Jadi mulai dikenal alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah, setelah itu kemudian kita mulai dipindah. Nah, ini diberlakukan oleh Allah itu kepada semua manusia, apakah dia orang Islam, orang gak Islam, orang ateis sekalipun, itu semuanya mengatakan qalu bala syahidna, beriman. Artinya apa? Manusia itu sebenarnya yang disebut manusia itu yang hakikatnya itu sebenarnya yang gak kelihatan itu, Pak. Jadi yang berupa jiwa atau nafs. Manusia itu nafs itu, atau di kita sering disebut dengan nafsu. Nah, itu hakikatnya manusia itu ya itu yang gak kelihatan itu, ya nafs itu. Nah, ketika manusia masih berbentuk nafs, masih berbentuk barang lembut. Manusia itu masih berbentuk barang lembut, sesuatu yang enggak berjisim. Itu kita semuanya itu beriman kepada Allah. Kita semuanya itu meyakini Allah itu Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita semua menyatakan qalu bala syahidna. Nah, ternyata begitu manusia yang masih berupa nafas itu, berupa jiwa ini yang punya keimanan yang kuat itu mulai dikenalkan dengan jisim, mulai dikenalkan dengan
jasad, mulai disatukan dengan jasad, disitulah mulai ada pergeseran. Imannya kepada Allah yang begitu kuat itu mulai bergeser. Loh, itu kapan dimulai? Dimulai ketika kita dipindah oleh Allah dari punggungnya seorang ayah itu dimasukkan ke rahim seorang ibu. Nah, di situ mulai kita dikenalkan dengan yang namanya jisim. Tapi jisim saat itu masih sangat lemah kan? Lemah sekali. Dia sudah mempengaruhi terhadap nafas itu, tapi pengaruhnya belum begitu besar karena dia masih sangat lemah. Nah, ini terus berkembang sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan catatan dalam itu sampai 4 bulan baru ditiupkan yang namanya roh. Roh itu ditiupkan kepada manusia itu ketika manusia berusia 4 bulan, masih belum berbentuk manusia, masih belum sempurna 4 bulan. Nah, itu ditiupkan roh. Nah, coba mari kita renungkan. Sebelum ditiupkannya roh, manusia itu sudah hidup. Di dalam itu sudah hidup, sudah berkembang. Kalau nggak hidup ya nggak akan jadi. Kalau begitu, yang membuat kita hidup itu bukan roh. Kalau begitu, sebaliknya, ketika orang meninggal itu bukan karena dicabut rohnya, bukan. Karena yang membuat kita hidup itu bukan rohnya. Jadi sebelum 4 bulan sebelum kita ditiup roh ke dalam diri kita, itu kita sudah hidup, sudah berkembang. Nah, terus kemudian roh itu untuk apa ditiupkan oleh Allah kepada kita? Roh itu min amri Rabbi. Roh itu urusannya Tuhan. Nah, maka roh itu kemudian difahami oleh para ulama, dia adalah berfungsi untuk spirit ketuhanan. Dengan adanya roh itulah orang terus dikawal ketauhidannya. Dengan adanya roh itulah kemudian orang itu wajib menyembah, wajib sholat, wajib beribadah. Nah, ini berbeda dengan hewan-hewan. Hewan-hewan itu nggak ada rohnya, jiwa saja. Maka kalau ada hewan-hewan kok nggak ikut jamaah sholatnya biasa aja, nggak apa-apa. Wong dia nggak ada rohnya. Tapi kalau ada manusia kok nggak ikut sholat, nggak ikut puasa, itu artinya manusia yang sedang menurunkan derajatnya sendiri. Dia tidak mau dianggap lebih tinggi dari makhluk yang lain, tapi diturunkan ke derajat hewan. Nah, itu nanti kenapa ketika orang sudah meninggal itu nggak wajib sholat lagi? Di akhirat itu sudah nggak ada sholat, nggak ada puasa, nggak ada. Itu kan nama rohnya sudah nggak ada. Yang ada jiwa, nafas. Nafas itu yang bisa merasakan seneng, enak, sedih, itu nafas itu. Nah, itu yang hakikatnya manusia itu sebenarnya diletakkan di situ. Lah, jisim itu atau jasad itu apa? Jasad itu sebenarnya dia hanya berfungsi sebagai baju bagi manusia. Tapi tidak jarang orang itu kemudian tertipu oleh baju, itu kan gak jarang. Orang itu ya biasa-biasa saja, ya baik, ya biasa gitu. Begitu bajunya berubah, itu biasanya jalan aja beda. Pakai ini orang pakai baju koko, pakai baju itu jalannya beda. Baju kokoknya dilepas, pakai baju
yang najis gitu. Itu beda. Nah, itulah hakikatnya. Manusia sama juga. Nafas itu baik, tapi begitu ketemu dengan baju itu biasanya akan mudah terpengaruh. Tergantung bajunya. Kalau bajunya produk-produk Arab ya berarti akan merasa hidupnya mancung. Tapi kalau bajunya produk-produk Jawa ya biasanya agak minder banget. Kulitnya hitam, kulitnya coklat-coklat, hidungnya juga pesek-pesek. Jadi beda. Tapi sebenarnya hakikat manusia, nilai manusia itu tidak diletakkan di bajunya itu. Ya, cuma seringkali kita itu terpengaruh oleh baju yang kita kenakan. Kekayaan itu baju, jabatan itu baju, wajah ini baju semuanya. Jadi yang membuat orang itu tetap terhormat atau enggak terhormat itu sebenarnya bukan yang kelihatan ini. Tetap mulia atau enggak mulia itu bukan yang kelihatan ini. Tapi yang ada di dalamnya itu loh. Yang di dalamnya itu kalau baik, ya dia akan terhormat. Maka ayat Al-Quran yang menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu diletakkan kepada ahsani taqwim, pada fisiknya. Manusia itu secara fisik dia memiliki keunggulan dibanding siapapun, dibanding makhluk-makhluk lain. Itu manusia lebih unggul, apalagi sama hewan-hewan. Nggak ada ya melebihi canggihnya, istimewanya manusia. Nah, tapi ini fisik. Sehingga ketika Allah menyatakan tsumma radadnahu asfala safilin, yang canggih seperti ini loh, kemudian bisa dibalik menjadi makhluk yang paling rendah. Lah, saat kita menjadi makhluk yang paling rendah itu apakah ada perubahan secara fisik? Tidak. Secara fisik ya nggak ada yang berubah sama sekali. Yang berubah itu sisi dalamnya. Maka ungkapannya illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Iman dan amal soleh itu urusannya sisi dalam. Bukan kok fisik yang kelihatan ini, bukan, tapi sisi dalam. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Jadi hakikat manusia itu yang bisa terhormat, yang mulia, yang apa itu bukan yang kelihatan. Yang kelihatan itu bajunya saja. Mana yang lebih penting? Kebaikan itu yang kelihatan itu fisiknya atau dalamnya? Nah, ini kita kadang-kadang suka tertipu. Mana yang lebih baju atau yang dibajui? Kalau suruh milih itu, milih pasangan, milih istri cantik tapi bajunya jelek, atau orangnya jelek bajunya bagus, kira-kira pilih mana? Diambil menangnya, pilih yang bajunya bagus, orangnya cantik. Enggak, manusia itu dalamnya, bukan yang fisiknya itu. Jadi dalamnya itu oleh Allah dari awal sudah dikasih supaya tetap menjadi orang yang mulia. Yang harus dipegang pertama adalah berpegang kepada janji. Alastu birabbikum qalu bala. Jadi tetap ada ketauhidan di dalamnya. Itulah yang akan mempertahankan kemuliaan manusia. Akan tapi karena kita punya tugas, kita itu ditugaskan oleh Allah untuk membangun sebuah peradaban di muka bumi.
peradaban di dunia ini, di muka bumi ini, maka tidak bisa tidak kita harus diketemukan dengan jasad. Membangun ini nggak bisa dengan tanpa melibatkan unsur fisik jasad, itu tidak bisa. Bangun masjid kok hanya ya harus ada semennya, ada barang jasad saja. Yang bisa melakukan itu adalah orang yang memang bertemu dengan jasad, yang itu ada fungsinya. Kenapa bumi ini tidak diserahkan kepada malaikat? Karena malaikat itu tidak punya jasad, berupa jiwa saja. Walaupun malaikat punya alasan, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu menyatakan, aku ini, kami ini ya Allah, itu jauh lebih baik dibanding manusia. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selalu bertasbih, beribadah, mensucikanmu. Sementara manusia dinyatakan ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bagaimana engkau akan menjadikan sosok pengatur alam ini, sosok yang suka merusak, suka bertengkar, saling menumpahkan darah. Manusia itu sudah dikenal oleh malaikat sosoknya seperti itu. Dan anehnya, Allah juga enggak menyalahkan ungkapan malaikat itu, memang benar. Ya, kita itu Pak, kita itu dari awal itu sudah disetting oleh Allah, di dalamnya itu punya potensi untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Wa kana al-insan zaluman. Manusia itu sudah diciptakan oleh Allah punya watak zalim. Itu enggak ada dalam kepribadiannya malaikat, enggak ada. Manusia punya watak zalim, zaluman. Itu enggak dirubah juga oleh Allah. Iya. Jadi kalau kemudian malaikat menyatakan ini sosok yang punya potensi untuk bikin kerusakan di muka bumi, benar, oh zalim. Dan mata itu enggak dirubah oleh Allah. Zaluman. Enggak cuma itu, jahulan. Enggak cuma zalim, tapi jahulan itu bodoh. Jadi sosok yang punya potensi besar untuk bikin kerusakan di muka bumi, ya zalim, ya bodoh, ajulan. Ajulan itu suka ngawur, tergesa-gesa, sembrono. Nah, kalau alam ini dihuni oleh sosok yang seperti ini, maka pas ungkapannya malaikat itu ataj'al fiha may yufsidu fiha, itu yang pas. Memang begitu. Wa yasfiku dima. Dan yang kedua, wa yasfiku dima, suka menumpahkan darah, suka berantem. Jadi kalau ada manusia kok, kita ketemu manusia kok suka berantem, itu sudah nggak usah heran, shadaqallahul adzim gitu. Malah benar kok. Jangankan kok ngurusin yang besar-besar, urusan kecil-kecil itu loh bisa berantem di rumah tangga. Itu kadang-kadang yang bikin ribet itu bukan persoalan besar, Pak. Persoalan kecil itu, suami istri itu berantem, kadang sampai berhari-hari itu nggak kelar-kelar itu. Nah, kalau kita memahami, oh ya memang manusia itu punya watak zaluman, jahulan, ajulan, terus kemudian suaminya dengerin istrinya marah-marah kayak gitu, itu ya nggak usah ditanggapi macam-macam, didengerin aja. Begitu selesai langsung dibaca shadaqallahul adzim.
Maha benar Allah dengan benar kan tinggal begitu saja. Itu mata manusia yang seperti itu uniknya. Allah tidak merubah, tidak merubah. Jadi alam ini memang dibutuhkan sentuhan secara fisik, dan fisik itulah yang berpotensi untuk menjadikan nafas, menjadikan jiwa manusia itu berubah. Itu fisiknya, itu sentuhan fisiknya itu menjadi serakah, zalim, pengen menang sendiri, pengen apa, itu kan ya memang dibutuhkan. Yang malaikat ya seakan-akan malaikat itu pengen dijadikan khalifah di muka bumi ini dengan mengandalkan dia itu termasuk makhluk yang layak sunallaha ma amarahu, tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan, wa yaf'aluna ma yu'maru, dan selalu mengerjakan apa yang jadi proposalnya malaikat itu luar biasa, tapi kayak gitu itu loh, Allah tetap tidak menerima. Bahkan Allah menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamu, aku lebih tahu. Jadi apa yang dibayangkan oleh malaikat bahwa manusia ini akan bikin kerusakan, akan melakukan pertumpahan darah dan sebagainya, itu oleh Allah dinyatakan saya lebih tahu, kamu nggak tahu. Ya, karena pikirannya malaikat hanya kebaikan. Kenapa kok malaikat hanya itu? Malaikat tidak bersentuhan dengan fisik, malaikat hanya berubah jiwa. Manusia itu kalau sisi jiwanya yang lebih mengemuka, dia akan menjadi orang baik. Tapi kalau sisi fisiknya yang lebih mengemuka, biasanya dia akan zalimnya muncul, jahilnya muncul. Dan ketika Allah menurunkan manusia di muka bumi itu ada satu semacam ketentuan Allah, ba'dukum li ba'din adu. Ini sudah ketentuan Allah. Itu sampai kapan pun nggak akan berubah. Jadi kalian sebagian terhadap sebagian yang lain akan menjadi musuh. Ini nggak bisa dirubah, Pak. Ini sudah ketentuan Allah. Nanti kalau ada pokoknya melihat manusia terus berantem, ya sudah biasa itu. Israel sampai sekarang kok nggak selesai itu sudah, itu memang titahnya Allah kayak gitu itu. Kok jangankan urusan ini, kadang-kadang gitu loh, kadang-kadang ngurusin masjid itu loh berantem, pengurus sampai pengurus berantem, ya sudah, itu memang titahnya Allah. Yes, ya gitu aja. Baik. Jadi sekali lagi bahwa manusia itu yang punya nilai lebih, punya nilai mulia itu diletakkan oleh Allah pada sisi kejiwaannya. Sementara fisiknya itu punya potensi untuk mempengaruhi jiwa itu menjadi agak kurang, agak muncul zalim, muncul apa itu. Tapi itu dibutuhkan. Karena apa? Kita ditugaskan untuk membangun peradaban di muka bumi. Kalau alam ini, bumi ini diserahkan kepada malaikat, nggak bakalan kita punya masjid, bangunan masjid kayak gini, nggak bakalan. Masjid itu butuhnya apa sih? Butuhnya untuk sholat, untuk rukuk sujud. Ya nggak usah bangun ini, rukuk sujud sudah bisa. Ya iya. Itu kalau malaikat. Jadi malaikat itu juga nggak pas untuk diajak bangun peradaban, itu nggak pas. Makanya sampai di surga aja malaikat itu nggak ada yang masuk surga. Walaupun
dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, itu enggak ada ceritanya malaikat masuk surga, itu enggak ada. Ya, karena surga itu ya masih ada fisiknya, digambarkan itu ya, ada buah-buahan, ada apa gitu ya. Jadi yang bisa menikmati surga itu ya manusia itu. Baik, begitu kita dipindahkan dari punggung ayah kemudian masuk ke rahim, itu berjalan sampai 9 bulan. Nah, setelah 9 bulan itu kita di dalam rahim yang sempit seperti itu, ya sempit, ya gelap di dalamnya itu kita semua merasa nyaman. Karena apa? Kita merasa semua kebutuhan fisik kita, asupan-asupannya itu sudah secara otomatis kita dapatkan dari apa yang dikonsumsi oleh ibu kita. Sehingga rasa nyaman ini kemudian membuat kita enggan untuk berpindah. Maka rata-rata bayi yang lahir itu rata-rata menangis. Itu alasannya karena apa? Dia kehilangan kenyamanan. Di rahim itu sudah nyaman sekali, kemudian dipindahkan ke alam gaib. Alam dunia itu bagi orang-orang yang masih di rahim itu alam gaib, nggak tahu. Wah, ini saya akan ketemu apa, kayak apa, itu kan nggak tahu kita semua. Sehingga rata-rata kita nggak mau. Maka oleh ibunya kemudian dipaksa harus keluar. Ibunya yang neden dipaksa keluar. Tapi sebenarnya dia nggak mau, nangis. Ketika di alam rahim itu kita untuk asupan kita itu dihubungkan oleh Allah melalui tali plasenta itu, yang makanan-makanan apa yang dikonsumsi oleh ibu kita itu langsung kita dapatkan dari tali plasenta itu. Jadi sudah otomatis makan nyaman. Tapi begitu lahir dia bingung, apalagi ketemu dengan bidan-bidan kita itu kan luar biasa. Begitu lahir langsung dipotong. Tadi dipotong, lebih itu. Saya harus makan dari mana kan begitu. Jadi dipisahkan, seakan-akan dipisahkan dari rezeki yang selama ini didapatkan secara otomatis. Dipotong, nangis. Ternyata oleh Allah kemudian dihadirkan rezeki yang lebih. Kalau kemarin hanya satu melalui tali plasenta, sekarang dikasih 2, yaitu ASI. Wah, luar biasa itu. Awal-awal ya masih belum kenal, tapi begitu sudah kenal itu ya nyaman. Minum ASI itu ternyata paling enak itu. Karena ASI itu tidak pernah keliru. Kalau pagi ya rasanya rada anget, kalau siang itu ya seger. Jadi seorang balita, seorang anak itu minum ASI itu mau malam, mau pagi, mau siang itu nyaman saja. Enggak cuma 1, 2, kan seneng. Al-Quran menyatakan kalau bisa mendapatkan ASI itu haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah, 2 tahun sempurna kalau bisa. Tapi sekarang ini kan jarang yang begitu. Di anjuran dari dokter, dari kesehatan itu ya 6 bulan paling enggak. Tapi Al-Quran sebenarnya memerintahkan untuk menyusui itu sampai haulaini kamil, 2 tahun sempurna. Nah, begitu kita sudah menikmati, oh ternyata di dunia itu yang kita anggap gelap itu saat itu memang masih gelap. Tapi umur seminggu berapa kan kita mulai membuka mata.
Yang kemarin di rahim itu semuanya gelap, sekarang kok beda ya? Kayak gitu. Kita mulai kita mengenal fisik lebih luas lagi. Kita kenal warna-warni. Oh, ternyata ada kerudung merah, ada kerudung hijau, ada peci hitam dan lain sebagainya. Itu mulai dikenal. Oh, luar biasa. Makanan, sumber makanan kita yang kemarin hanya satu, mulai plastik, sekarang ada dua, rasanya selalu enak. Cuman kita juga ada proses berikutnya. Setelah 2 tahun, nah itu mulai dipisahkan dari ASI. Biasanya kita juga menangis, dipisahkan dari ASI itu nangis. Wah, ini saya kehilangan 2 sumber rezeki yang luar biasa, kita nangis biasanya. Wah, gimana ini kayak gitu? Oh, bahkan kalau yang bandel-bandel itu sampai orang tua kita itu dicarikan alasan macam-macam itu supaya bisa. Yang dikasih botro wangi, dikasih yang pahit-pahit, dikasih apa supaya gak mau. Oh, ada yang sudah dikasih botro wangi itu masih aja bisa. Ini dicarikan tukang disembur, apa itu ditiup, disapit. Akhirnya apa yang terjadi? Memang benar-benar kita dipisahkan dari 2 sumber rezeki. Tapi apakah kemudian rezeki kita dikurangi oleh Allah? Ternyata tidak. Ternyata dipisahkan dari yang 2 ini, justru mulai dibuka rezeki kita jauh lebih luas lagi. Disitulah yang kemudian fisik kita benar-benar berkembang luar biasa. Jadi mulai kita dipisahkan dari ketergantungan kita terhadap ASI, itu mulai kita dikenalkan dengan makanan hampir tidak ada yang tidak kemakan. Semua jenis makanan itu akhirnya setelah ini kita makan semuanya. Mulai dari yang manis, yang asin, yang pahit, yang asam, semuanya bisa dimakan. Apalagi ibu-ibu kita itu kreatif sekali. Nasi sudah basi itu masih bisa dimakan. Nasi basi itu diberikan apa itu, dicampur garam, apa itu ditumbuk, itu jadi apa, gendar, jadi bunga, diiris kecil-kecil, digoreng jadi kerupuk gitu. Luar biasa. Ini yang memang menakutkan manusia itu. Hampir gak ada yang gak kemakan, semua dimakan. Nah, karakter manusia yang pengen menguasai, punya karakter zalimnya, bodohnya, jahilnya, dan pengen bisa menghabiskan segala sesuatu, itu tidak dibantah oleh Allah. Memang manusia itu punya potensi itu dan gak diubah. Allah hanya menurunkan nabinya dan menurunkan ajarannya, tujuannya untuk apa? Ngatur, memberikan wawasan supaya kita bisa mengendalikan. Jadi nggak dihilangkan, Pak. Zalim kita itu nggak hilang, tapi diperintahkan untuk dikendalikan. Agama itu untuk mengendalikan itu. Dikendalikan. Maka orang beragama itu kemudian disifati oleh Nabi itu ya, mereka yang hidupnya biasa-biasa saja, itulah orang beragama. Orang yang hidupnya
dijalani dengan kewajaran. Itulah orang beragama. Bukan kok kemudian orang beragama itu orang yang hidupnya seperti malaikat, tidak. Terus wah nggak pernah maksiat sama sekali, nggak pernah, enggak, ya biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Istilah hadis itu dengan ungkapan haunamman, sewajarnya saja. Nabi memberikan pesan gini, kalau kamu benci kepada seseorang silahkan dibenci. Itu manusiawi sekali, benci sama orang kita ini punya potensi untuk bermusuhan atau sama lain. Maka silahkan kamu benci, silahkan, nggak apa-apa, tapi haunamma, sewajarnya saja. Kalau berlebihan, benci berlebihan, itu yang ditakutkan. Besok itu ternyata anak kita itu seneng sama anaknya yang kita benci. Nah pas giliran mau besakan itu repotnya dulu. Sudah kadang benci, bencinya kebangetan, mau besakan, anak sudah gak bisa, kan repot sekali. Maka haunamma asalan yakuna baghidaka habibah. Karena boleh jadi suatu hari orang yang kamu benci itu akan menjadi kekasihmu. Sebaliknya kalau kamu seneng sama orang itu silahkan seneng, tapi juga haunamma, sewajarnya saja. Karena apa? Boleh jadi orang yang kamu senengi sekarang itu besok menjadi musuh. Orang kalau sudah kadung seneng terus kemudian semua dibuka, tidak ada rahasia lagi dalam dirinya, semua dibuka, ternyata besok berubah. Nah ini kita sudah habis itu Pak. Semua aib kita sudah ada di tangan mereka. Bukan repot sekali. Maka haunamma. Yang ini kemudian kalau saya melihat ini yang kemudian ditangkap oleh mbah-mbah kita, orang tua kita, atau ya kiai-kiai kita dulu yang memberikan pengajarannya itu agak unik. Jadi dengan istilah ngono ya ngono, ning aja kaya ngono, ini Jawa. Itu sebenarnya itu terjemahan atau pemahaman dari ungkapan hadis haunamma, sewajarnya saja. Itu kemudian diterjemahkan dalam kehidupan, ngono ya ngono, ning aja kaya ngono. Begitu ya begitu, tapi jangan sampai kayak gitulah. Apa itu? Ya itu tuntutan hidup itu wajar saja, sewajarnya saja. Dalam beragama itu kita diperintahkan untuk hidup yang wajar. La taghlu fi dinikum, jangan berlebihan dalam beragama. Beragama berlebihan itu nggak boleh, Pak. Ada orang yang menghabiskan hidupnya untuk zikir, untuk i'tikaf di masjid, untuk sholat malam, puasa di siang hari, semua habis waktunya untuk itu. Ternyata yang model seperti ini ditegur sama Rasul. Rasul menegur, loh, kamu melakukan kayak gitu, apa yang kamu cari? Kata Rasul, saya ini orang yang paling bertakwa. Ya pasti Rasul itu orang bertakwa, paling soleh pada kamu semuanya. Tapi saya sholat, saya juga bertetangga, saya puasa, saya juga buka, saya makan, saya berkeluarga. Jadi kehidupan normalnya Rasul itu dijalani, tidak dihabiskan semuanya. Rasul itu sempat bercanda, itu sempat. Jadi kehidupannya normal-normal saja. Jangan membayangkan bahwa wah Nabi itu kehidupannya kayak malaikat. Enggak, bercanda. Ada ibu-ibu yang sudah sepuh menghadap Rasulullah, mohon kepada Rasul, ya Rasul, doakan saya bisa masuk surga. Rasul itu loh kok sempetnya nyandain ibu-ibu itu. Ibu, di surga itu gak ada orang tua, ibu. Padahal yang tanya itu orang tua, sampai nangis ini. Ya Rasul, gimana?
Ternyata dijelaskan bahwa nanti semua orang itu umurnya akan dikembalikan menjadi apa, usia-usia dewasa antara 30-40 gitu kan, usia-usia. Jadi nggak ada orang tua. Tadi sempat orang Nabi itu bercanda. Jadi lantas lufi dinikum, jangan berlebihan di dalam beragama. Kita nggak diperintahkan untuk jadi malaikat, itu mudah ya, tetap jadi manusia biasa. Karena kita diperintahkan untuk membangun sebuah peradaban di muka bumi ini. Nah itu butuh sentuhan-sentuhan fisik yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Baik. Jadi begitu kita sudah mulai dipisahkan dari dua rizki asi itu, maka kemudian kita mulai dikenalkan dengan rezeki yang tidak terbatas. Ini yang kemudian membuat kita itu benar-benar kalau nggak dikendalikan, benar-benar akan kehilangan jati diri kita, kehilangan nilai-nilai kemuliaan yang hakiki, yang sebenarnya sudah menjadi milik kita. Kemuliaan itu ini kemudian bisa hilang karena apa? Yang kita garap lebih intent itu, yang lebih tinggi itu adalah menggarap fisiknya, makanannya, pokoknya fisiknya itu. Yang dipikir hanya fisik mulai, nah itulah kemudian akan menurunkan citra manusia. Sampai kapan kita akan seperti itu? Ini biasanya ini skenario Allah yang luar biasa. Oleh Allah, orang ini akan benar-benar mulai terlena dengan fisiknya, dengan kebutuhan fisiknya itu biasanya sampai ya umur di atas 40 itu sudah mulai disetting ulang. 40, 50 itu oleh Allah keterpautan kita terhadap fisik itu mulai dilucutin satu persatu. Kalau Bapak mulai merasakan umur 50 yang dulu giginya itu masih bisa menelan apapun, mengunyah apapun, sekarang kok sudah mulai berubah. Itu cara Allah untuk melucuti satu persatu. Itu umur 50, umur 60, umur apa yang kemarin itu kacang asin satu toples itu semalam habis. Nah, sekarang itu kacang asin cuma satu tuh muter aja di dalam. Kan? Itu cara Allah, yang kemarin itu melihat apa-apa itu bisa kelihatan semua tajam gitu, semuanya kelihatan. Sekarang TV yang baru dilihat itu kelihatannya juga buruk, sampai di dalam TV itu muncul tulisan kerusakan bukan pada TV Anda, tapi kerusakan pada. Jadi memang oleh Allah dikurangi pendengarannya, mulai dikurangi. Dulu masih bagus, fisiknya bagus, umur 60 itu ya sudah mulai keriput, mulai apa, dari kebiasaannya itu sudah mulai kelihatan, dari aromanya saja sudah berubah. Kalau umur 60, 70 itu biasanya sudah aroma balsem. Kemana-mana sudah aroma balsem. Duduk, sujud, bangun dari sujud repotnya amit-amit dengan. Nah, sebenarnya apa yang sedang disetting oleh Allah ini? Oh ternyata kita itu oleh Allah mulai pengen diangkat kembali citra kita. Loh, diangkatnya melalui apa?
dilepaskan dari ketergantungan terhadap nilai-nilai kebudayaan, maka jiwa kita itu, nafas kita itu akan naik ke permukaan. Loh, kenapa? Kenapa harus begitu? Kalau kita belajar dari yang awal tadi, ternyata cara Allah itu begitu. Kita diputuskan dari rezeki yang satu, dihadirkan yang dua. Diputuskan dari rezeki yang dua, dihadirkan yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang ini kita diputus akan-akan oleh Allah, diputus dari rezeki yang banyak ini, yang asalnya kambing guling seneng sekali, sekarang gara-gara darah tingginya naik nggak mau. Seakan-akan diputus dari rezeki yang banyak. Kita mau diapakan? Kalau kita belajar dari awal, ternyata Allah akan menghadirkan rezeki yang jauh lebih luas lagi. Nah, ternyata ini memang karena kita sudah kadung terjebak oleh oleh dominasi fisik itu, untuk memahaminya ini susah. Jadi, ternyata rezeki yang paling bernilai itu bukan yang sifatnya fisik. Gimana maksudnya? Ada orang tua, anaknya tinggal di luar negeri. Pas suatu saat anaknya pulang, itu rasa senangnya orang tua luar biasa. Alhamdulillah bisa pulang, bisa apa. Meskipun anaknya pulang nggak bawa oleh-oleh, nggak bawa apa-apa, itu rasa senang. Ditambah lagi lihat anak-anaknya rukun, cucu-cucunya pada pinter-pinter, rasa bangga, rasa bahagia, rasa apa kayak gitu luar biasa. Sebaliknya, ada anak yang pulang dari tapi bawa oleh-oleh banyak, tapi juga hidupnya nggak rukun, anak-anaknya berantakan dan sebagainya. Oleh-oleh yang nikmat yang besar itu nggak terasa apa. Jadi ternyata ada kenikmatan yang sifatnya batiniah itu jauh lebih besar, lebih bernilai. Ada contoh ini. Suatu saat kita disuguhin makan oleh seseorang, tapi cara nyuguhnya itu salah. Disuguhin makanan yang enak-enak, tapi cara nyuguhnya salah. Mas, pupuk di sini, kalau nggak di sini kamu nggak bisa makan kayak gini. Silakan dimakan. Itu. Walaupun makanannya enak, itu rasanya bahkan nggak bisa makan udah. Loh, apanya yang berubah? Makanannya nggak berubah. Yang berubah adalah suasana batinnya. Sebaliknya, ada orang yang nyuguhin kita itu hanya singkong rebus, tapi cara nyuguhnya itu enak. Itu makan itu nambah-nambah itu. Berarti apa? Unsur batin, unsur kejiwaan itu jauh lebih punya kemampuan untuk menikmati yang lebih luas lagi. Maka ketika kita seakan-akan dikurangi kemampuan fisik kita, matanya mulai berkurang, pendengarannya berkurang, giginya sudah banyak yang tanggal dan sebagainya, itu seakan-akan kan dikurangin dari nikmat yang, tapi hakikatnya tidak. Ternyata Allah akan memberikan yang jauh lebih besar. Dari mana? Orang kalau sudah di tingkat itu, di forum, di masa itu, dia tidak lagi harus menikmati kambing guling secara fisik, tapi memberikan kambing guling kepada orang itu jauh lebih nikmat. Jadi sudah sampai tambah tingkat ini, memberi jauh lebih nikmat dibanding diberi. Kan begitu. Nah, berarti apa yang dilakukan?
apa? Batin, kenikmatan batin. Nah, ini adalah kenikmatan yang akan disuguhkan oleh Allah ketika kita sudah masuk ke alam barzakh. Itu akan disuguhkan dengan suguhan yang luar biasa. Maka ini settingannya Allah, mulai dikurangi kekuatan fisiknya supaya jiwanya itu naik, rohaninya itu naik, sehingga ketika dia menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang disuguhkan Allah di alam kubur, itu sifatnya non fisik semuanya, dia akan menikmati dengan luar biasa. Bapak Ibu rahimahullah, ini sudah sampai jam segini, kita cukupkan sampai sini. Jadi mari kita renungkan bersama bahwa jati diri kita itu bukan yang kelihatan ini, tapi yang harus kita bangun adalah sisi dalamnya. Sisi dalamnya, kita hormati orang, kita apa? Sisi dalam yang kita bangun, membangun keakraban, apa itu kan sisi dalam semuanya, kan? Satu sama lain. Itu yang akan membuat kita hidup terhormat. Dan melihat kita ini hidup atau enggak hidup itu ukurannya adalah lingkungan. Kita ini masih hidup atau enggak, itu ukurannya lingkungan. Gampang sekali kalau kita datang ke forum kayak gini ini, kita lihat orang-orang yang ada di sekitar kita itu apa yang diungkapkan. Oh, Bapak datang, alhamdulillah. Kalau itu berarti kita masih hidup, Pak. Kalau nggak datang, ada yang nanyain, loh, Bapak nggak datang kemana? Oh, berarti kita masih hidup. Ada orang itu yang datang, biarin aja. Nggak datang juga nggak ada yang nanyain, itu berarti kita sudah mati. Walaupun fisiknya masih datang biasa saja, nggak datang juga biasa saja. Datang nggak tambahin jumlah, nggak datang nggak ngurangin jumlah, itu artinya kita sudah meninggal walaupun masih ngabisin nasi. Nah, yang ketiga ini yang menakutkan, kalau datang itu bikin lingkungan kalah kabut. Oh, dan Bapak itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan sudah meninggal tapi sudah jadi mengerti. Nah, itu kualitas kita akan kita lihat, kualitas hidup kita itu akan kita lihat berdasarkan penilaian lingkungan kita. Baik, semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.